Namaku Adam. Aku berumur 13 tahun. Kesukaanku main game. Apalagi kalau gamenya Mobile Legends. Itu yang paling aku suka. Mainnya seru. Apalagi kalau lagi jago-jagonya. Rasanya kayak jadi pahlawan di dunia sendiri. Tapi kalau ditanya, apa yang paling gak aku suka? Jawabannya, kakakku. Namanya Muammar. Bukan karena dia jahat atau gimana. Cuma hidup kita beda jauh. Umur kita cuma selisih 10 tahun. Tapi rasanya kayak tinggal di dua dunia yang berbeda. Dia itu dimanja banget. Apa-apa dikasih. Minta ini dapat. Minta itu dikabulin. Aku harus banyak ngalah, banyak nahan. Kadang suka mikir, kenapa hidup bisa nggak adil gini ya? Tapi ya mungkin emang begini hidup itu. Nggak semua orang dapat perlakuan yang sama. Dan dipanggil aja di depan. Duluan. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, kok gitu toh? Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini nih, sukanya main game terus. Kamu beda sama kakakmu. Nggak lihat kakakmu seperti apa. Besok, Bapak ingin kamu mondok di pesantren. Mondok. Aku masih nggak percaya. Aku di sini sekarang, dimasukin ke pesantren, bukan karena aku pengen, tapi karena aku dianggap bermasalah. Katanya aku kebanyakan main game. Katanya aku nggak bisa ngaji. Nggak ada yang nanya apa aku siap. Nggak ada yang peduli apa aku bahagia. Ayah cuma pengen aku berubah. Tapi dari semua tempat di dunia, kenapa harus di sini, di pesantren? Ini bukan hidup yang aku mau. Ini hukuman. Katanya pondok itu tempat belajar. Tapi buatku, ini penjara. Kamu kenapa sih tiap hari ngelamun mulu? Emangnya kamu nggak takut kalau kamu mau kemasukan jin? Udah tuh udah mama. Kamu jangan sok ikut campur lah. Aku lagi kesel. Mending kamu pergi aja. Ya elah, masih aja 1 bulan. Aku aja yang udah 2 tahun biasa aja. Hidup kamu sama aku beda, Di. Kamu tahu kan, aku sering dimarahi. Wa maratuhu wa ma kasabat. Itu malah tidak parah. Dari saya Sultana. Dam, ya apa tuh janemu tak deloki nglamun ae. Teman-teman kamu loh yang lainnya pada deres persiapan, kamu malah ngelamun. Besok saya minta kamu harus lancar setorannya.
itu baru satu. Apalagi kalau sama Pak Ustadz. Pasti dia tuh sering nyari-nyari kesalahanku. Ing dalam mertelake pira-pira rukun Islam. Akan Muslimi utawi pira-pira rukun Islam. Kayak sing turu rene sing turu. Nyapa turu wae. Nah. Endi no turu. Kalau untuk mencoba. Ya elah, Dam. Itu semua guru kamu. Kamu jangan kayak gitu. Mereka nggak tahu bagaimana aku berjuang di sini. Aku belajar, aku ngerjain tugas di luar jam, tapi tetap aja dianggap salah terus. Dam, kamu mau kemana? Dam, kamu mau kemana? Bu, kenapa sih harus secepat ini ninggalin aku? Kadang aku ngerasa semua ini nggak adil. Aku di sini sendiri, nggak ada yang mengerti aku. Semua orang cuma bisa nilai dari luar, tapi nggak ada yang tahu. Bu, di dalam hati aku tuh capek. Kalau ibu masih ada, pasti aku nggak akan dikirim ke sini. Aku bisa ngeluh, bisa dipeluk, bisa dengar suara ibu nenangin aku. Bu, Adam kangen banget. Kalau bisa, aku cuma mau pulang ke masa yang ada ibu. Tolong bangunin Adam. Berdiri dong. Adam berdiri di situ ya sampai jam pembelajaran selesai, ya. Ya udahlah, daripada kayak gini terus, mending kabur. Kamu kenapa? Mau nganterin paketan, Pak. Oh iya. Atas nama siapa? Atas nama Adam, Pak. Adam. Kamar HM7. Ya, Pak. Ya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Pak. Uang saya hilang Pak Gimana? Di lemari. Apa? Tadi. Sama siapa? Nggak tahu Pak. Tadi masih ada uang tuh. Jangan manis. Menunggu. Bagus Pak. Ya. Oh, tadi saya nunggu PC sama sarung di pinggir jalan. Masa berapa itu Pak? Ukuran 4. Kayaknya anak kamar saya itu Pak. Ada. Soalnya tadi nggak ada. Dicari-cari. Oh, paling tadi pas lewat tadi ya? Iya tadi dicariin sama saya nggak ada di pondok Pak. Ayo kejar Pak. Kabur? Kabur tadi. Ayo. Mau ikut Pak? Ikut kejar saya. Aku yang ikut sekarang. Pak, saya mau ikut. Ngapain? Kan saya yang kehilangan uang. Udah jaga pos. Aduh Pak. Uang saya hilang Pak. Aku harus kemana ya? Dari tadi muter-muter. Lihat anak berapa? Oh, tadi lompat ke itu Pak Jero. Oh siapa? Nya sok. Kamu ke sana? Ya, saya ke sana ya. Ji. Wah, dia jatuh juga. Ayo, angel. Mau kemana? Kabur? Akhirnya maghrib lele. Bisa lele ya? Mana? Ya. Pondok itu bukan tempat pelarian, Dam. Kamu di pondok akan menemui sebuah ujian. Justru dengan kamu diuji, itu akan menambah kamu semakin kuat, semakin teguh. Kamu tahu dawuhnya Mbah Abdul Karim? Mbah Abdul Karim itu pernah dawuh, Dam. Masih anake wong ngarit, tapi nek gelem ngaji, yo iso dadi wong alim. Tapi masih anake wong alim, nek gak gelem ngaji, yo gak bakal iso dadi wong alim. Di pondok itu tempat ujian. Supaya kamu bisa sabar, bisa kuat, dan bisa lebih tangguh dalam menghadapi sebuah masalah. Jangan justru lari dari sebuah masalah. Saya capek, Pak. Capek itu wajar, Dam. Tapi ingat, bukan bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bisa bangkit. Ibumu ingin kamu jadi orang yang kuat dan sabar. Bapak tahu dari mana?
Ini ada titipan dari ayahmu. Kamu tunggu di sini ya. Saya mau pergi dulu. Jangan pergi dari diriku. Untuk Adam, anakku tersayang. Assalamualaikum nak. Kalau kamu membaca surat ini sekarang, mungkin ibu sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin ibu sudah lama pergi. Tapi ibu harap, walau tubuh ibu sudah tiada, kata-kata ibu ini masih bisa hidup di hatimu. Adam, mungkin selama ini kamu pikir kamu mondok karena keinginan bapak. Kamu pikir ibu cuma ikut setuju-setuju saja. Tapi kamu harus tahu nak, justru ibulah orang pertama yang ingin kamu mondok. Dulu ibu yang bilang ke bapak, "Pak, saya ingin Adam belajar agama. Saya ingin dia ngerti Quran. Saya ingin dia jadi anak yang soleh." Ibu tahu hidup itu berat. Dunia makin susah dijalani kalau tidak punya iman dan ilmu. Makanya ibu pengen kamu mondok supaya kamu punya bekal, bukan cuma dunia, tapi juga buat akhirat. Nak, ibu tahu, mungkin sekarang kamu lagi gak betah, malas belajar, ngaji belum bisa, kitab belum paham. Ibu tahu kamu pengen pulang, kamu lelah, tapi jangan menyerah ya nak. Dulu aku pikir mondok ini penjara, tempat yang rampas semua kebebasan yang aku punya. Tapi ternyata yang paling menyakitkan itu bukan tempatnya, tapi hatiku yang belum siap untuk menerima. Aku terlalu sibuk nyalain semuanya, ustadz, teman sekamar, bahkan ayahku. Tapi aku lupa kalau mungkin mereka semua cuma pengen aku jadi lebih baik. Dan surat ini baru bikin aku sadar, ternyata selama ini aku mondok bukan karena kemauan ayahku, tapi karena keinginan ibu. Ibu yang dulu diam-diam minta ayah nitipin aku ke pesantren. Ibu yang pengen aku bisa ngaji, bisa jadi anak yang kuat, yang gak cuma sibuk main game dan lari dari tanggung jawab. Ibu mungkin udah gak ada, tapi setiap kata di surat ini seperti pelukan terakhir yang akhirnya sampai. Aku gak akan lari lagi. Aku akan belajar, bukan cuma ngaji, tapi belajar buat kuat. Belajar untuk jadi orang yang sabar, karena hidup gak nuntut kita jadi hebat, cuma minta kita untuk gak berhenti jalan.